Allahu Akbar. Teman. Nah, ini. Allahu Akbar. Nah, jadi kita melanjutkan untuk lokasi luar biasa dulu sih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Tapi cerita tempat ini teman-teman ya, cerita tempat ini luar biasa, angker juga sih. Pas Kuba dengarkan dari percakapan warga, memang tempat ini dulu ada kejadian korban meninggal seseorang gitu cuy. Nah, jadi pada malam hari ini Kuba nekat juga sih untuk memasukkan ke area sini, bahwa Kuba sangat penasaran dengan lokasi ini teman-teman. Mungkin kayak gimana rasanya nanti pas kita tidur itu belum tahu juga sih. Nah, dan di saat aku datang ke sini dan aku merinding sekali juga sih. Kuba datang sendirian kayak gini untuk Kuba bikin camping di sini teman-teman. Ini tempatnya luar biasa angker juga sih waktu kita lihat kan. Dan tak ada orang masuk juga sih ke sini teman-teman. Oke, dan kita fokus saya dulu. Mudah-mudahan aman. Tala'al badru alayna min saniyatil wada wajaba syukru alayna Bada'a lillahi dah. Jadi kita langsung untuk bersihkan aja ini dulu, biar kita bisa memasangkan tenda juga sih teman-teman. Nah, ini pas juga sih. Karena tempat ini tak ada satupun yang orang bisa masuk juga sih teman-teman. Karena tempatnya pas Kuba masuk ke sini, tempatnya sempit sekali. Memang benar-benar tak ada orang masuk ke sini.
Nah, jadi Kuba nekat juga sih untuk memasukkan karya sini. Dan kata-kata orang, memang orang banyak sekali melihatkan penampakan di sini teman-teman. Dan makanya Kuba untuk mencarikan tahu kayak gimana tempat ini, dan Kuba pada malam hari ini nekat juga sih untuk melanjutkan masuk ke sini. Nah, kita perhatikan aja di kamera sebaik mungkin. Mudah-mudahan kita bisa melihat dan bisa memantaukan tempat ini kayak gimana nanti pas kita tidur di sini teman-teman. Susah juga sih.
Akbar. Nah, teman-teman, jadi yang kuba tahu kalau lokasi ini waktunya memang di tempat ini dilarang masuk sama warganya yang ada di sekitar tempat ini, teman-teman. Nah, jadi informasinya yang kuba tahu kan bahwa di sini beberapa tahun kemudian gitu, teman-teman. Jadi di sini tak ada orang masuk siapapun kecuali pada malam hari ini kuba masuk ke sini sendirian untuk kuba bikin konten tempat horornya, kayak gimana horornya yang sebenarnya, teman-teman. Dan kuba sangat penasaran juga sih dengan lokasi ini. Mungkin pas kuba lagi jalan ke sini, pas kuba melihat dan kuba merasakan, mungkin di belakang kuba kayak ada orang ngikutin gitu. Sampai kuba waktu masuknya jalannya sempit kali juga sih. Memang tak ada orang yang masuk ke sini. Nah, jadi saat itu kuba harus hati-hati juga sih untuk melanjutkan ke tempat ini. Dan bahwa kita bisa camping di sini, apa yang akan terjadi nanti kita belum tahu, teman-teman. Dan kita untuk mencoba di sini. Nah, jadi yang gue herankan di saat diceritakan sama warganya. Dan aku benar-benar kapok juga sih. Benar-benar gak berani juga sih untuk memasukkan ke area sini. Karena tempat ini sangat menyeramkan, sangat mengerikan. Nah, ceritanya kayak gini, teman-teman. Nah, dan di saat kuba mendengarkan cerita di tempat ini, teman-teman. Jadi kita hisap rokok aja satu batang biar kita bisa menikmati suasana tempat ini. Nah, dan yang pertama di saat kuba mendengarkan informasi tempat ini, teman-teman. Jadi, dulu di sini ada kejadian seseorang bapak-bapak meninggal dunia di tempat lokasi ini. Dan bapak itu waktunya dia masuk ke sini, dia kerjanya dia, teman-teman, dia potong-potong kayu kayak gitu dengan musimnya. Nah, saat itu pas dia memasukkan karya sini, dia lagi motong kayu. Tiba-tiba waktu dia potongkan kayunya, nah, kayu itu terjatuh ke atas dia. Nah, dan saat itu bapak itu sampai meninggal dunia juga sih dari tempat ini. Waktu jatuh pohonnya ke atasnya dan bapak itu meninggal dunia. Dan pohonnya jatuh ke tempat dia dan kepalanya bisa pecah kayak gitu waktu jatuhnya. Jadi dia kontan mati juga sih di tempat lokasi ini. Ketika kuba mendengarkan di tempat ini ada seseorang bapak-bapak meninggal dunia akibat dia terlempar kayunya ke atas dia sampai dia tewas di sini. Nah, makanya di sini pas ada orang masuk, teman-teman, orang itu selalu diganggu gitu. Dan diganggunya sepertinya diteror dan dihantui dengan seseorang bapak itu. Dan nama bapak itu mungkin Pak Sulaiman yang saya dengarkan. Pak Sulaiman itu dia sering juga sih untuk memasukkan karya sini. Untuk dia lagi potong-potong kayu kayak gitu. Dan di arah situ banyak sekali kayu juga sih, teman-teman. Nah, jadi lokasi ini waktunya pas ada orang masuk kayak gini, anginnya memang kencang juga sih. Dan di saat ada orang masuk ke sini, orang itu melihat ada bapak-bapak yang sudah tewas di tempat lokasi ini. Dan waktunya, waktu mereka lihatkan jasad seorang bapak-bapak yang sudah nggak ada nyawa lagi. Sampai orang itu nggak mau angkat juga sih jenazah bapak itu. Biasanya nggak mau angkat, lalu mereka pergi ke kampungan kayak gitu, keluar dari hutan pergi ke kampungan. Lalu mereka membicarakan soal kejadian yang tersebut ini. Lalu mereka datang ke sini warga semuanya dan warga angkat jasad bapak itu dan dibawa pulang kayak gitu. Itu kejadiannya bapak itu mungkin 2 hari nggak ada orang yang nengok-nengok sampai
jasadnya sampai dihisapkan sama binatang semuanya yang ada di tempat ini. Karena Kuba pun waktu mendengarkannya memang sangat pedih juga sih, sangat sedih kayak gitu. Jadi kayak gitu juga sih yang Kuba dengarkan dari percakapan warga, teman-teman. Jadi Kuba harus nekat juga sih. Dan kita kayak seperti biasa, dan kita lanjut untuk bikin kopi aja dulu sebaik mungkin kayak gimana kita bikin, dan kita pantau lokasi ini terlebih dahulu juga sih. Ya, jadi kalian perhatikan aja sebaik mungkin. Terkadang kita bisa melihat sama-sama di sini apa yang kita rasakan di sini, dan itulah teman-teman yang rasakan di tempat ini. Oke, dan kalian perhatikan sebaik mungkin di sini. Let's go. Nah, saat aku mendengarkan cerita itu, memang Kuba nggak bisa masuk juga sih, nggak berani untuk memasukkan ke sini. Dan waktu orang bilang di sini banyak binatang buas, kayak gitu, banyak makhluk-makhluk halus yang lain di tempat itu saat ada orang yang masuk ke sini, teman-teman. Jadi orang nggak berani gitu aja masuk ke sini. Tapi di saat ada orang masuk ke sini, orang itu selalu kayak ada diganggu gitu. Mungkin ada suara-suara teriak-teriak gitu, ada suara-suara aneh yang akan muncul di saat ada orang masuk ke sini, teman-teman. Nah, jadi kita udah sementara ini memang nggak ada nampak apa-apa belum. Ini dan kita masakkan layarnya dulu, teman-teman. Allah Akbar. Jadi luar biasa juga sih tempat ini. Nah, tapi itu betul-betul juga sih yang Kuba menceritakan, tadi di tempat ini. Karena waktunya, Allah Akbar. Halo? Tapi yang gue rasakan tiba-tiba ada suara gerakan gitu sih. Anjir. Hah? Jadi ke arah sini juga sih tadi. Allah Akbar.
Ini benar-benar gak tahu juga sih apa ini sebenarnya. Hah? Ledakan yang begitu keras. Masya Allah. Tapi pernah juga sih teman-teman dibilangkan kalau memang di sini dulu pernah kayak ada lempar-lemparan gitu. Lemparan. Terkadang orang kena juga sih dengan lemparan tuh. Nah, jadi persoalannya teman-teman, di saat Kuba mendengarkan ada suara lemparan tadi, nah, dan Kuba terkejut juga sih. Ini benar-benar Kuba nggak tahu juga itu sebenarnya apa suarakan tadi yang keras juga sih. Sampai Kuba terkejut juga sih waktunya mendengarkan arah sini. Ya, memang di sini waktu saya dengarkan di sini ada suara-suara gitu, suara macam suara ada. Tapi kalau suara lemparan kini teman-teman, ini jangan-jangan ya lemparan hantu ataupun yang lain coy. Dan makanya Kuba waktu membayangkan ini berbahaya juga sih. Apabila lemparan ini kena dengan kita, ini berbahaya juga sih menurut Kuba di sini teman-teman. Masya Allah. Sungguh mengerikan. Kita fokus aja dulu, kita masakkan air aja dulu, kita bikin kopi di sini biar kita lebih aman ya. Tapi gua sangat merinding juga sih, nggak tahu juga sih ini teman-teman. Allahu Akbar. Kita cek aja dulu. Ya sini juga sih kita pantau-pantau aja dulu teman-teman. Karena serangan kayak ini membuat kita jantungan. Ataupun kita bahaya juga sih. Anjir. Halo? Halo, Selena wale badila soleh wujud. Siapa tadi? Astagfirullah. Ini apa nih, Cuk? Hah? Ini dalam pohon tuh. Ya kan? Allahu Akbar. Halo? Permisi? Saya masuk ke sini. Siapa ada di sini? Keluar. Jangan nakuti saya di sini. Wujud kalian. Di mana ada karya? La ilaha illallah. Anjir. Ya kan? Di sini nggak bisa masuk juga sih. Terkadang ada yang aneh di saat kita lihat dan nggak bisa kita kejar juga sih teman-teman. Kita harus bisa menatapkan untuk kita memastikan juga sih di kameranya. Tapi ini belum nampak apa-apa. Mungkin yang nampak Kuba lihatkan adalah suara gitu. Suara mengejutkan juga sih kalau kayak gini. Tapi kalau Kuba takut dengan suaranya. Suaranya ada tapi nggak tahu arah mana dia. Yang sebenarnya dia sembunyikan diri. Astagfirullah.
Ya kan? Ini berbahaya juga sih. Tiba-tiba ada yang masuk kayak gitu. Arah pohon semak-semak ini. Masya Allah. Ranting-ranting pohon banyak sekali. Ya. Astaghfirullahalazim. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahu akbar, la ilaha illallah. Allahu akbar. Dengar? Hah? Dan ini jelas sekali juga sih suara tangisan yang begitu dekat dengan Kuba. Di mana dia bersembunyi, kita nggak tahu juga. Suara tangisan. Kayak seperti suara tangisan perempuan juga sih. Dengar nggak? Halo? La ilaha illallah. Mungkin udah berhenti. Kayak suara tangisan perempuan juga sih, teman-teman. Ya mungkin ada yang lain di sini. Tapi kita belum tahu kayak gimana sepenuhnya tempat ini. Karena ini bukan tempat kita juga sih. Dan makanya Kuba waktu masuk ke sini untuk cek lokasinya, kita harus hati-hati juga sih. Terkadang itu banyak kejadian waktu dulu di tempat ini, cuy. Nah, dan makanya Kuba harus memantaukan terlebih dahulu di tempat ini kayak gimana. Ini apalagi nanti kita tidur di sini, cuy. Dan kebiasaannya pas kita tidur selalu diganggu kayak gitu. Ya seperti suara kayak tadi yang kita dengarkan tadi. Tapi arah situ, arah dalam pohon itu, mungkin pas Kuba explore ke arah situ ada suara kejutkan. Sepertinya di dalam pohon itu ada yang lewat gitu. Dan nanti kita cek ulang di kameranya dan kita cek sebenarnya apa yang ada di situ, teman-teman. Ya, jadi kita fokus aja dulu. Kita copy aja dulu di sini. Nah, jadi seperti ini juga sih, teman-teman. Karena pas Kuba cek tadi, di saat Kuba mengeksplorkan, dan mungkin banyak sekali juga sih suara-suara yang Kuba dengarkan tadi. Masya Allah. Jadi airnya udah panas. Kita masakkan kopi aja dulu. Ya, biar kita lebih mantap lagi. Tenangannya bisa ada lagi. Dan kepalanya bisa berpikir lagi. Oke. Daripada kita memfokuskan untuk kita kayak gini. Allahu Akbar.
Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seperti ini juga teman-teman. Ya. Karena di saat kita di saat kita memantaukan, dan sepertinya ada yang aneh gitu. Tapi kok Pak, waktu cari ataupun waktu kita melanjutkan explore, gak nampak apa-apa gitu. Itulah yang gue penasarankan juga sih teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi teman-teman, kebiasaannya di sini memang dulu ada kejadian seseorang bapak-bapak meninggal dunia di tempat ini. Dan bapak itu waktunya dia datang ke tempat lokasi ini, dia mau potongkan kayu-kayu yang ada di tempat ini. Nah, selesai itu di sana dia potong dan jatuh pohon ke atas bapak itu, teman-teman. Jadi saat jatuhnya bapak itu terbentur waktunya di kepalanya sampai semuanya berdarah kepalanya, lalu bapak itu meninggal dunia di tempat ini. Nah, makanya ada gentayangan juga sih. Tapi pas kita mendengarkan suara-suara aneh tadi, memang itu jelas sekali juga sih suara-suara kayak menyeramkan gitu. Tapi Kuba waktunya perhatikan kayak gimana yang sebenarnya itu teman-teman. Tapi kayak gini kita kejadian pada malam hari ini, kayak gini kita rasakan pada malam hari itu. Dan di saat kita explore, yang gue ragukan dan yang gue sangat mengejutkan, dan itu ada suara tangisan cuy. Suara tangisan yang begitu dekat dengan Kuba. Dan seperti di saat Kuba dengarkan suara itu, suara tangisan perempuan. Nah, masa ada perempuan di sini? Suara tangisan perempuan. Dan Kuba heran juga sih waktu mendengarkan tadi teman-teman. Nah teman-teman, jadi perasaan memang kayak apa nih, kayak merinding gitu. Ya kan di saat kita selesaikan cerita tadi. Allah. Dengar ya? Jadi kita duduk di sini teman-teman. Kita untuk mencari tahukan juga sih. Dan kita bisa memantaukan, dan ada kamera yang bisa menangkapkan gitu. Terkadang di sekitaran kita di sini ada yang bayang-bayangan gitu kan, mungkin kayak gitu. Dan seterusnya
pas Kuba mendengarkan ada suara-suara gerakan, suara-suara aneh, dan Kuba pasti akan mengambilkan kamera untuk Kuba melanjutkan explore gitu teman-teman. Supaya kita lebih tenang juga sih untuk melihatkan sesuatu. Bisa kita tahu itu apa sebenarnya. Nah, kayak gitu juga sih. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Ya kan? Tiba-tiba bersuara kayak gitu coy. Jadi tiba-tiba ada suara lagi teman-teman. Ada suara arah sini. Halo, Salena Walebadillah Solim. Wujudkan kalian di mana berada? Allahu Akbar. Astagfirullah. Ya kan, arah pohon ini. Ya. Anjir. Halo, siapa tuh? Benar-benar aku merinding juga sih. Ya, entah apa itu. Ya, soalnya merinding sekali juga sih teman-teman. Ya, macam kayak apa nih? Kayak ada sesuatu gitu yang aku rasakan. Ini selalu juga sih ada serangan kayak gitu. Dan Kuba sampai panik kayak gini waktu mendengarkannya teman-teman. Allahu Akbar. Halo, di mana kalian berada? Wujud? Allahu Akbar. Astagfirullah. Anjir, ternyata di atas pohon. Nah, perhatikan teman-teman. Nah, ini. Ini perhatikan baik-baik. Anjir. Ya kan? Ya, mungkin dia gak ada kakinya. Cuma ada kepala kaki itu.
La ilaha illallah. Halo, siapa tuh? Nah, perhatikan teman-teman baik-baik. Allahu Akbar. Anjir. Kok hilang tuh? Hah? Hah, di mana nih? Hah? Tadi kuba lihat arah sini. Ya dia kayak apa nih? Kayak berdiri ataupun dia di atas pohon gitu. Ya kemana lari nggak tahu juga sih. Allah. Anjir. Ya. Astagfirullah. Tapi yang kuba herankan tadi teman-teman. Nah, di sini ada berdiri sosok putih ya, kayak gitu. Dan pas kuba mengejarnya, tiba-tiba dia menghilang. Dan gak ada jejak sekalipun kayak gitu. Itulah yang kuba penasarankan gitu. Yang kuba takutkan adalah ketika muncul kayak gitu tiba-tiba mereka hilang. Masya Allah, luar biasa juga sih teman-teman kayak gitu. Dan kuba sangat panik juga sih kalau kayak gitu kejadiannya. Mungkin ini sangat berat juga sih menurut kuba dari sini teman-teman. Dan kuba menghadapi sendirian kayak gini. Ini apalagi nanti kita tidur di sini kayak gimana rasanya. Di tengah-tengah hutan ada tempat kejadian korban meninggal dunia orang. Nah, apapun nanti kita harus mempertahankan di sini teman-teman. Dan yang kuba tahu kan di sini ada penampakan kayak seperti putih dan mungkin kayak pocong gitu. Pocong berdiri di atas pohon ini. Dan yang herannya dia nggak ada kelihatan kaki, cuma kepala aja kuba lihatkan. Dan kamera pun jelas juga sih tertangkap gitu. Allah Akbar. Jadi kita langsung masuk ke dalam tenda untuk kita istirahat. Kita bisa memantaukan dengan kamera luar. Ya. Jadi kalian perhatikan sebaik mungkin di saat kuba masuk ke dalam tenda. Oke. Astagfirullahaladzim. Ya udah. Ini kuba untuk menyelamatkan diri, kuba masuk ke dalam tenda aja. Tapi kalau kuba di luar memang nggak sanggup juga sih untuk kuba menghadapi ini teman-teman. Allah Akbar. Tadi yang kuba herankan, yang tadi memang jelas juga sih, jelas. Pas kuba melihatkan arah di atas pohon itu, dan mungkin kuba jelas sekali tertangkap sosok putih yang tergantung di atas pohon gitu. Nah, di saat aku melihatkan dan kuba ragu juga sih untuk mendekatkannya. Nah, terus kuba pendam juga si kamera. Dan kuba pikirkan dulu, ini kayak gimana? Kuba apa maju atau kuba mundur? Nah, dan hati kuba selalu untuk merasakan untuk memajukan biar kita bisa melihat. Nah, di saat kuba majukan ke tempat itu yang ada penampakan itu tadi, dan tiba-tiba waktu kita melanjutkan untuk melihat di situ,
Gak ada lagi, hilang begitu saja cuy. Nah, jadi Kuba waktunya merinding juga sih. Semuanya badan Kuba merinding. Tapi itu luar biasa juga sih. Benar-benar tertangkap juga sih di kamera pas kita melanjutkan explore. Masya Allah. Jadi kita istirahat sebentar. Ya mudah-mudahan kita bisa aman di dalam tenda. Jadi ada kamera luar yang Kuba taruhkan. Dan kalian perhatikan sebaik mungkin di kamera luarnya teman-teman. Karena tempat ini sungguh menyeramkan. Kita datang sendirian kayak gini untuk kita memantaukan, untuk kita mencari tahukan, untuk kita mencari sosok makhluk yang ada di tempat ini. Nah, jadi kayak gitu yang Kuba tahukan. Dan serangan lemparan luar biasa. Kalau penampakan kita bisa melihat kalau suara tangisan tadi ada kemunculan satu. Dan sepertinya suara tangisan perempuan yang Kuba dengarkan dan Kuba pantaukan suara tangisan. Nah gitu juga sih. Dan Kuba istirahat sebentar. Kalian perhatikan di kamera luar, oke? Kalau ada apa-apa di komen aja. Biar Kuba tahu juga sih apa itu sebenarnya. Allah Akbar.